Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dona Setiawan MPD selaku pengampu mata kuliah evolusi. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang evolusi sejarah kehidupan dengan anggota kelompok kami, Lailatul Oktari, NPM 1911060348, kemudian Marlina, NPM 1911060360, dan saya sendiri Rizky Utami, NPM 1911060418. Baiklah, materi pertama yaitu asal mula kehidupan akan dijelaskan oleh saudari Lailatul Oktari. Asal mula kehidupan. Kehidupan pertama kali muncul antara 2,8 dan 2,5 miliar tahun yang lalu. Kehidupan fotosintesis muncul sekitar 2 miliar tahun yang lalu dan memperkaya oksigen di atmosfer. Sebagian besar makhluk hidup masih berukuran kecil dan mikroskopis, sampai akhirnya makhluk hidup multiseluler kompleks mulai lahir sekitar 580 juta tahun yang lalu. Pada periode Kambrium, bumi mengalami diversifikasi filum besar-besaran yang sangat cepat. Perubahan biologis dan geologis terus terjadi di planet ini. Sejak terbentuk, organisme terus berevolusi, berubah menjadi bentuk baru atau punah seiring perubahan bumi. Kemudian materi kedua adalah keturunan yang sama, akan dijelaskan oleh saya sendiri. Keturunan yang sama. Semua organisme di bumi berasal dari moyang yang sama atau kolam gen moyang yang sama. Spesies sekarang satu tahap dalam proses evolusi dengan keanekaragaman mereka adalah hasil dari serangkaian peristiwa spesiasi dan kepunahan yang panjang. Titik kesimpulan tentang hal ini pertama kali diperoleh dari 4 kenyataan sederhana mengenai organisme, yaitu yang pertama adalah mereka memiliki distribusi geografi yang tak dapat diterangkan dengan adaptasi lokal. Kemudian yang kedua adalah keanekaragaman kehidupan bukanlah sekumpulan organisme yang sepenuhnya unik, namun merupakan organisme-organisme yang saling berbagi kemiripan morfologis. Yang ketiga adalah sifat-sifat testing yang tak jelas tujuannya menunjukkan keserupaan dengan sifat-sifat moyang. Dan yang terakhir, bahwa organisme dapat dikelompokkan menggunakan kemiripan-kemiripan ini menjadi suatu hierarki kelompok persekutuan mirip dengan pohon keluarga. Namun riset modern menunjukkan bahwa karena adanya transfer gen horizontal, pohon kehidupan ini mungkin lebih kompleks daripada cabang pohon sebab beberapa gen telah menyebar secara independen atau spesies yang berkerabat jauh. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah lebih baru lagi. Bukti akan keturunan yang sama ini datang dari penelitian tentang kemiripan biokimiawi antar organisme. Sebagai contoh, seumuran sel hidup menggunakan suatu set basa nukleotida dan asam amino yang sama. Dan yang terakhir, evolusi kehidupan akan dijelaskan oleh saudari Marlina. Prokariot menghuni bumi sejak 3-4 miliar tahun yang lalu. Tak ada perubahan yang jelas dalam morfologi dan organisasi sel yang terjadi pada organisme ini selama beberapa miliar tahun sesudahnya. Eukariot pertama muncul sekitar 1,6 sampai 2,7 miliar tahun lalu. Perubahan yang besar selanjutnya dalam struktur sel muncul saat bakteri ditelan oleh sel-sel eukariot dalam suatu asosiasi kerjasama yang disebut endosimbiosis. Bakteri yang ditelan dan sel inang kemudian mengalami koevolusi, di mana bakteri berevolusi menjadi mitokondria atau hydrogenosom. Penelanan organisme mirip cyanobacter lain menyebabkan pembentukan kloroplas pada algae dan tanaman. Tak lama setelah munculnya organisme-organisme multisel pertama ini, keanekaragaman biologi dalam jumlah yang begitu luar biasa muncul setelah rentang waktu sekitar 10 juta tahun yang lalu, pada suatu kejadian yang disebut ledakan Kambrian. Di sini mayoritas tipe hewan modern muncul dalam rekam fosil, demikian juga keturunannya yang khas, yang akhirnya punah. Berbagai pemicu ledakan Kambrian ini sudah diajukan, diantaranya akumulasi oksigen di atmosfer dari hasil fotosintesis. Sekitar 500 juta tahun lalu, tanaman dan fungsi berkonoli di darat dan segera diikuti oleh arthropoda dan hewan lainnya. Yang sukses adalah serangga dan bahkan saat ini merupakan hewan yang jumlah spesiesnya paling banyak. Amfibi pertama muncul sekitar 30.000 juta tahun yang lalu, diikuti amniota awala, lalu mamalia sekitar 200 juta tahun yang lalu, dan burung sekitar 100 juta tahun yang lalu. Keduanya keturunan mirip reptil. Namun demikian, terlepas dari evolusi hewan-hewan besar ini, organisme-organisme yang lebih kecil yang mirip dengan jenis-jenis yang tersusun pada awal proses ini tetap tergolong berhasil dan mendominasi bumi, dengan mayoritas biomasa dan spesies adalah eukariot. Baiklah, demikian materi yang kami jelaskan mengenai evolusi sejarah kehidupan. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan kita semua dan bermanfaat untuk kita.
tentang evolusi di bumi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.